Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas TPB 40B kelompok 3 akan menjelaskan tentang penerapan gaya Lorentz pada motor listrik sederhana. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas besar fisika dasar 2. Sebelumnya, kita kenalan dulu yuk sama anggota kelompoknya. Perkenalkan, nama saya Rumaisa Itsnaini, NIM 120440054 dari Prodi Sains Lingkungan Kelautan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sarah Azmi, NIM 120180071 dari Program Studi Biologi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutiara Rengganis, NIM 120180082 dari TPB 40. Hai, perkenalkan nama saya Dilayu Prameswari dari Prodi Biologi dengan NIM 120180074. Nama saya Diva Faizin, NIM 120440055 dari Prodi Sains Lingkungan Kelautan. Perkenalkan, nama saya Nahda Aulia dengan NIM 120180073, Prodi Biologi. Oh iya, gaya Lorentz itu sejatinya adalah gabungan dari dua macam gaya, yaitu ada gaya elektrik dan magnetik pada medan elektromagnetik. Gaya Lorentz adalah suatu gaya yang dihasilkan oleh suatu muatan listrik yang bergerak karena arus listrik yang berada pada suatu medan magnet G. Prinsip gaya Lorentz diterapkan di motor listrik. Gulungan kumparan ditempatkan di dalam medan magnet, kemudian dialiri arus listrik sedemikian rupa hingga gaya Lorentz yang dihasilkan pada kumparan mengakibatkan gerakan memutar seperti berikut. Di sini saya akan menjelaskan keunikan alat dari motor listrik sederhana yang akan dibuat, yaitu hanya dengan menggunakan baterai dan magnet yang diletakkan di sekitarnya, kumparan maupun alat tembaga dililit menyerupai sebuah lingkaran, ia akan dapat berputar dengan sendirinya tanpa bantuan angin. Hal ini membuktikan adanya gaya medan magnet yang timbul akibat aliran arus listrik dari baterai, dan juga gaya magnet dari magnet yang menimbulkan gaya tarik-menarik ataupun tolak-menolak dan membuat tembaga bergerak dengan sendirinya. Jika kumparan memiliki diameter yang cukup besar tapi tidak bersamaan dengan voltase baterai yang cukup, maka kumparannya tidak akan bergerak. Kelebihan dari alat yang kami buat adalah 1. Mudah dibuat. 2. Alat dan bahan mudah ditemui. 3. Kecepatan dan kreasi dapat dikontrol. Kelemahan dari alat yang kami buat adalah 1. Kumparan bisa terbang jika penyangga tidak kuat. 2. Kecepatan tidak dapat dikembalikan jika ingin dalam kondisi kecepatan rendah. Adapun alat dan bahan dalam pembuatan motor listrik sederhana kali ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kabel penjepit buaya. Kedua, klip atau peniti atau besi lainnya yang dapat menghantarkan listrik. Ketiga, kabel tembaga. Keempat, baterai 9 volt. Kelima, magnet. Keenam, solatip. Dan yang terakhir, gunting. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam pembuatan motor listrik sederhana. Yang pertama, siapkan alas untuk membuat alat. Yang kedua, 2 klip dijadikan tiang lalu diberi solatip di bawahnya agar tetap berdiri kokoh. Ketiga, sambungkan kabel tembaga di antara 2 klip. Keempat, letakkan magnet di tengah kabel tembaga. Yang kelima, jepitkan penjepit buaya di tiang klip yang telah dibuat. Keenam, jepit sambungan ke baterai. Ketujuh, jika kabel tembaga telah berputar, maka alat motor listrik sederhana sudah berhasil. Selanjutnya, prinsip kerja motor listrik. Prinsip kerja motor listrik pada dasarnya sama untuk semua jenis motor. Secara umum, arus listrik dalam medan magnet akan memberikan gaya. Jika kawat yang membawa arus dibengkokkan menjadi sebuah lingkaran atau loop, maka kedua sisi loop, yaitu pada sudut kanan medan magnet, akan mendapatkan gaya pada arah yang berlawanan.
Saran pengembangan berdasarkan alat yang telah dibuat adalah untuk menghasilkan putaran yang lebih kuat, maka diperlukan lilitan kumparan yang lebih banyak dan medan magnet yang lebih kuat. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga yang kami sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.